Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Arahmadia Samsaputri, NIM 2045033. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas aplikasi bahasa Inggris. Baiklah, yang pertama adalah mencari main idea pada paragraf. Saya mengambil paragraf ketiga, yaitu tentang how the mountain affect human life. Baiklah, untuk main idea yang pertama terletak pada kalimat pertama, yaitu mountain strongly affect the life of those who do in on near them. Kenapa? Karena di sini terdapat kalimat because yang artinya yaitu menjelaskan kalimat sebelumnya. Ini menjelaskan sampai titik dari care of themselves. Jadi kalimat yang pertama merupakan main idea untuk paragraf ini. Untuk main idea yang kedua terletak di kalimat the harsh climate of the most mountain region requires the strength and indicator in the inhabitants. Kenapa? Karena di sini the harsh climate of the most mountain region ini menjelaskan kalimat setelahnya, yaitu kalimat the presence and nearby mountain has important affect the climate and surrounding region. Di sini dia menjelaskan bagaimana efek dari tinggal di dekat pegunungan. Yang ketiga adalah terletak di kalimat when mountain lie along the coastline, much moisture created by wind blowing inland in the droplet before the cloud cross the mountain. Kenapa? Karena di sini terdapat kalimat when yang berarti menjelaskan. Dan dia menjelaskan kalimat sesudahnya, yaitu trust the area as the Pacific ranges in quality dry, will the coastal area in the mountain are the most important affect the mountain on human life and the ex barrier community. Nah, untuk main idea yang terakhir yaitu terletak di mountain, a region that can be easily defined from the inverted. Kenapa? Karena pada kalimat ini menjelaskan mountain are. Di sini yaitu menjelaskan tentang bukit atau bagian dari pegunungan atau perbukitan. Selanjutnya yaitu menjelaskan tentang negara Prancis. Yang pertama itu adalah menjelaskan tentang location and boundaries of Francis countries. Nah, kita lihat bahwasannya negara Prancis merupakan salah satu negara yang berada di benua Eropa. Dapat kita lihat pada peta bahwa pada bagian utara berbatasan dengan negara Inggris, negara Belgia, negara Luxembourg, negara Jerman, dan Selat Channel. Nah, untuk pada bagian timurnya berbatasan dengan negara Jerman, negara Italia, negara Monaco, dan negara Swiss. Sedangkan untuk pada bagian selatan berbatasan dengan Laut Mediterania, negara Andorra, dan juga negara Spanyol. Dan pada bagian barat berbatasan dengan Teluk Biscay. Nah, selanjutnya yaitu tentang topografi dari negara Prancis. Diketahui bahwasannya negara Prancis memiliki banyak sekali pegunungan, yaitu pegunungan Montsouris protect fresh the borders, the more important ranks and the Pyrenees in the south, the Alpes Jura and Vosges in the east, and Low Atlas in the northeast, the Belgian frontier west the Atom, the only border the Francis is not protected by mountain. This was every week spot the worst. Nah, yang pertama adalah pegunungan Pyrenees. Pegunungan ini memiliki luas sekitar 400 km dari Teluk Biscay ke barat dan ke Laut Mediterranean di timur, dengan ketinggian mencapai 2.500 meter. Pegunungan Pyrenees terletak di sepadan antara Spanyol dan juga Prancis, dan di bagian timur luker dengan negara kecil yang disebut dengan negara Andorra. Pyrenees ini tergolong kepada gunung yang masih muda. Nah, selanjutnya itu ada pegunungan Alpen atau disebut dalam bahasa Prancis Alpes. Adalah nama pegunungan yang sangat besar di Eropa yang membentang dari Austria dan Slovenia di timur, melalui negara Italia, Swiss, Liechtenstein, dan Jerman sampai ke Prancis di bagian baratnya. Namanya mungkin dari bahasa Latin Albus atau putih dan Altus tinggi. Gunung tertinggi di Alpen adalah Mont Blanc dengan ketinggian 4.808 meter di perbatasan Prancis dan juga Italia. Pegunungan ini biasanya dibagi menjadi Alpen Barat dan juga Alpen Timur. Pembagian ini adalah sepanjang garis di antara Danau Constance dan juga Danau Como melalui Sungai Reni, Liro, dan Mera. Pegunungan Alpen Barat lebih tinggi, tetapi rangkaian pegunungannya lebih pendek dan juga berliku. Nah, pegunungan ini terletak di Italia, Prancis, dan juga Swiss.
Sedangkan Alpen Timur juga memiliki rangkaian pegunungan yang lebar dan juga memanjang yang terletak di negara Austria, Jerman, Italia, Liechtenstein, Slovenia, dan juga Swiss. Nah, selanjutnya itu adalah Pegunungan Jura. Pegunungan Jura terletak di provinsi yang cukup jauh dari dataran tinggi Eropa Tengah yang lebih besar. Kisaran Jura terletak di Prancis dan juga Swiss. Di Prancis, Jura mencakup sebagian besar daerah wilayah Franche-Comté dan membentang ke selatan hingga wilayah Rhône-Alpes dan utara hingga wilayah Grand Est. Rentang ini mencapai titik tertingginya di Crête and de Ligne, yaitu sekitar 1.720 meter atau sekitar 5.640 kaki. Di Departemen Inn, 5 km barat dari perbatasan Swiss dan juga kantor Jenewa, dan menemukan ujung selatannya di bagian barat laut departemen tersebut. Dari Slovenia dan ujung utaranya Jura meluas ke ujung selatan Alsen atau Sundago sekitar 1.600 km. Selanjutnya yaitu adalah Pegunungan Vosges. Berbeda dengan pegunungan-pegunungan yang saya jelaskan sebelumnya. Pegunungan Vosges seluruhnya berada di negara Prancis, jauh di atas Col de Cevennes yang memisahkan hutan Palatinata di Jerman. Vosges membentang di bagian selatan dari Belfort ke lembah sungai Bruch. Selain itu, istilah Vosges Tengah digunakan untuk menunjukkan berbagai garis puncak, terutama yang tertinggi di atas 1.000 meter atau 3.300 kaki. Biasanya, hal ini digunakan oleh warga Prancis. Nah, pegunungan yang terakhir adalah Pegunungan Ardennes atau Gunung Ardennes. Gunung ini tertutup oleh hutan yang lebat dengan perbukitan yang rata-rata tingginya sekitar 350 sampai 400 meter atau 1.150 sampai 1.310 kaki, tetapi menjulang hingga lebih dari 694 meter atau 2.277 kaki di dataran berawa di wilayah Hartevens di Tenggara Belgium. Wilayah ini dicirikan oleh lembah-lembah yang curam yang diukir oleh sungai-sungai yang mengalir deras, dan yang paling menonjol adalah Meuse. Baiklah, setelah kita membicarakan tentang pegunungan yang ada di Prancis, sekarang kita akan membicarakan tentang sungai-sungai yang berada di daerah Prancis. Yang pertama itu adalah Sungai Seine, adalah sebuah sungai utama di Prancis bagian barat laut. Sungai ini merupakan salah satu jalur lalu lintas air komersial dengan juga menjadi sebuah tujuan wisata, khususnya bagian yang terletak dalam kota Paris. Namanya berasal dari kata Sequanus. Dalam bahasa Latin, sungai ini membelah kota Paris menjadi dua bagian, yang dalam bahasa Prancis disebut dengan istilah La Rive Droite atau tepi kanan, dan La Rive Gauche atau tepi kiri. Yang dimaksud dengan tepi kanan adalah Paris Utara dan tepi kiri adalah Paris Selatan. Nah, selanjutnya itu ada Sungai Loire, adalah sungai terpanjang di Prancis dengan panjang 1.020 km atau sekitar 630 mil. Sungai ini menyuburkan wilayah seluas 1.017 km atau 45.000 mil, 1/5 dari seluruh negara Prancis. Cabang sungai ini meliputi Sungai Maine, Sungai Naviere, Sungai Edre di tepi kanan, dan Sungai Allier, Sungai Cher, dan juga Sungai Severn-Natais di tepi kiri. Nah, for your information, bagian tengah lembah di Loire dimasukkan dalam daftar situs warisan dunia UNESCO pada 2 Desember tahun 2000. Tepi sungai tersebut dipenuhi oleh ladang anggur dan juga chateau di lembah Loire. Terakhir ada Sungai Rhône, adalah salah satu sungai yang besar di Eropa yang membentang melalui Swiss dan juga Prancis. Setelah kita membicarakan bentuk geografi, topografi, pegunungan-pegunungan, dan juga sungai-sungai yang ada di negara Prancis, kita harus tahu bahwasannya negara Prancis membawa pengaruh yang besar bagi dunia. Mari kita bicarakan hal tersebut. Yang pertama adalah negara Prancis menjadi pelopor untuk penghapusan feudalisme atau penghapusan paham feudalisme secara perlahan-lahan yang merebak ke seluruh dunia. Hal ini dihapuskannya feudalisme menyebabkan tidak adanya lagi golongan-golongan masyarakat dan hak kewajiban yang berbeda.
Yang kedua adalah berkembangnya ide supremasi hukum. Supremasi hukum yang dimaksud adalah undang-undang dasar yang berlaku pada suatu negara yang merupakan kekuasaan yang tertinggi. Sistem hukum di Prancis sebelumnya pecahnya Revolusi Prancis tidak diberlakukan sama pada setiap orang dan setiap daerah. Hal ini dikarenakan adanya hak-hak istimewa dan tradisi yang berbeda pada setiap daerah. Sejak masa pemerintahan Napoleon, hukum ini diseragamkan pada setiap orang dan setiap daerah. Untuk itu, Napoleon menyusun kitab undang-undang yang disebut Kode Sivil yang kemudian disempurnakan menjadi Code Napoleon. Yang ketiga adalah munculnya ide pemerintahan republik. Ini sangat mempengaruhi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Ide pemerintahan republik ini muncul dikarenakan pemerintah kerajaan dianggap kurang tepat. Dalam sistem pemerintahan kerajaan, sistem pengganti kekuasaannya secara turun-temurun dan tidak dapat menjamin kualitas seorang kepala negara. Oleh karena itu, perlu dibentuknya pemerintahan republik dengan kepala pemerintah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat atau rakyatnya sendiri. Yang keempat adalah perkembangan paham demokrasi. Munculnya paham demokrasi sebagai akibat dari pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama kebebasan dan persamaan hak antara manusia. Yang kelima adalah perkembangan paham liberalisme. Penyebaran paham liberalisme di Prancis tersebar antara Napoleon Bonaparte. Dengan pasukan yang kuat, Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah lain di luar Eropa, di setiap wilayah yang pernah didudukinya. Napoleon senantiasa mendirikan pemerintahan yang liberal. Setelah itu, Napoleon jatuh, ide liberalisme tersebut akan tetap hidup dan berkembang di seluruh dunia. Selain itu, negara Prancis merupakan salah satu negara yang maju di benua Eropa. Dengan adanya pariwisata yang luar biasa di negara Prancis membuat banyak perkembangan budaya yang ada di seluruh dunia, sehingga budaya Prancis bisa memasuki seluruh negara yang ada di dunia, termasuk negara Asia. Baiklah, sekian dari saya, Arahmadia Samsaputri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!